Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan belajar bersama dengan teman-teman tentang pembelajaran Al-Quran Hadis. Ya, di sini kakak mendapat poin bab nomor 5 tentang terhapusnya kesalahanku karena Dia Maha Pengampun. Ya, sebelumnya nama saya yaitu Fatkahur Rahman. Kami ditugaskan untuk praktik pengalaman lapangan di MTS N9 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik teman-teman semua, kita akan sedikit belajar tentang terhapusnya kesalahanku karena Dia Maha Pengampun. Ya, pada poin pertama kita akan membahas tentang isi kandungan Al-Quran surat Al-Balad ayat 1 sampai 10. Jadi surat Al-Balad ini yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la uqsimu bihadal balad wa anta hilum bihadal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaqtu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa safatain wa hadainahu najdain. Jadi terjemahnya yang artinya, aku benar-benar bersumpah dengan kota ini Mekah, dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini, dan demi bapa dan anaknya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Atas dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata, lidah dan 2 buah bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Jadi maksudnya dari kandungan Quran surat Al-Balad 1 sampai 10, teman-teman, Allah berfirman, aku benar-benar bersumpah dengan kota Mekah tersebut. Ini merupakan sumpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut Mekah Ummul Qura dalam keadaan halal bagi orang yang bertempat tinggal di dalamnya, untuk mengingatkan keagungan kedudukan kota Makkah di saat penduduknya sedang melakukan ihram. Dan engkau Muhammad bertempat di kota Makkah ini, yaitu engkau Muhammad diperbolehkan bagimu untuk melakukan peperangan di dalamnya. Kota mengatakan maksudnya engkau boleh tinggal di kota ini tanpa dibebani rasa dosa ataupun halangan. Itu menjelaskan tentang surat Al-Balad, isi kandungannya ya teman-teman. Baik teman-teman semua, kita lanjut ke surat Az-Zumar atau isi kandungan Quran surat Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ibadilladzi asrafu ala anfusihim la tafnadu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwa ghafurur rahim. Surat Az-Zumar ayat 53. Di sini terjemahnya yaitu, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat
ini teman-teman merupakan seruan kepada segenap para pendurhaka dari kalangan orang-orang kafir dan lain-lainnya agar bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga sebagai pemberitahuan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa bagi orang-orang yang mau bertobat kepadanya dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosanya. Betapapun banyak dosa yang telah dilakukan dan sekalipun banyaknya seperti buih lautan teman-teman, kecuali dosa karena dosa syirik tidak dapat ampunan selama pelakunya tidak bertobat dari kemusyrikannya. Jadi itu teman-teman. Baik teman-teman, kita akan lanjut lagi, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Yang terjemahnya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Baik teman-teman, ya sebelum kita next selanjutnya, saya sedikit menjelaskan tentang surat Al-Baqarah tersebut. Jadi teman-teman, ayat tersebut memerintahkan agar kita minta pertolongan dalam menghadapi segala situasi yang berkaitan dengan masalah agama dan dunia kalian, dengan kesabaran dan sholat yang dapat mendekatkan dan menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan menolongmu dalam mengatasi setiap kesulitan yang mendera kita semua. Sabar bisa dimaknai dengan menahan diri dalam menanggung sesuatu penderitaan, baik dalam menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan ataupun dalam bentuk kehilangan sesuatu yang disenangi. Jadi begitu teman-teman semua tentang kesabaran. Dan pada akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sesungguhnya sholat itu benar-benar sulit dan berat kecuali orang-orang yang khusyuk atau tunduk dan patuh kepada Rabb mereka. Hal itu menunjukkan bahwa sholat yang bisa menjadikan solusi atas berbagai kesulitan yang mendera manusia dalam sholat yang dilaksanakan dengan penuh kesungguh-sungguhan, bukan sekedar mengucapkan lafaz dan gerakan sholat secara zahir, melainkan yang dilakukan dengan menghadirkan hati dan melaksanakannya. Jadi begitu teman-teman. Baik teman-teman semua, di sini sedikit saya menyimpulkan dari pembahasan isi kandungan surat tadi ya teman-teman. Poin yang pertama kita dapatkan Allah Subhanahu wa taala sering bersumpah atas nama ciptaannya sebelum memberikan peringatan kepada manusia teman-teman. Yang poin kedua, seluruh amal perbuatan manusia akan mendapatkan balasannya. Dan itu pasti itu teman-teman. Terus yang ketiga, betapapun banyak dan besarnya kesalahan atau dosa yang diperbuat manusia, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Ya teman-teman. Poin yang keempat, sholat yang khusyuk dan sabar bisa dijadikan penolong seorang untuk menggapai rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dapat mengambil 4 poin dari pembahasan. Ya, baik teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman meluangkan waktunya untuk kita belajar bersama-sama. Bila mana teman-teman nanti ingin bertanya atau mengenal secara jauh, bisa hubungi saya. Ya, teman-teman, di sini sudah tertera email, ya kan, dan nomor HP saya dan sekalian foto saya, ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman semua. Semoga kita diberi kesehatan, kemudahan dalam belajar, dan yang terpenting kesuksesan kita di dunia baik di akhirat. Baik teman-teman semua, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.